enam sekarang ya. 46 udah malah kayaknya. Oh. Kalau itu akhir. 47. Iya. Para ustadz, para hujjaj, hadirin sekalian yang dirahmati oleh Allah dan yang berbahagia. Alhamdulillah malam hari ini kita berkumpul dalam suasana dingin selepas hujan. Mudah-mudahan hadirnya kita di sini dapat ridho Allah. Ilmu yang akan kita pelajari menjadi ilmu yang bermanfaat dunia akhirat. Amin ya rabbal alamin. Pembahasan yang pertama tafsir Jalalain surat Al-An'am ayat 47. Insyaallah akan kita baca ayat 47 dan beberapa ayat sebelumnya, ayat 46. Ini konteksnya turun kepada orang-orang kafir Makkah. Orang-orang kafir Makkah yang merasa nyaman, aman, bahwasannya ya hidup ya seperti ini aja. Padahal bisa saja sewaktu-waktu Allah mencabut pendengaran mereka, sewaktu-waktu Allah menghilangkan penglihatan mereka, bahkan hati mereka itu Allah tutup, Allah kunci, itu bisa saja. Man ilahun ghairullah, siapa yang bisa menghadirkan itu kembali selain Allah. Ini ancaman, ini satu peringatan untuk orang-orang kafir Mekah pada waktu itu. Dengan demikian, ancaman yang ada dalam Al-Quran untuk orang-orang kafir Mekah ini diharapkan bisa membuat mereka kembali kepada Allah, membuat mereka sadar bahwasannya manusia itu tidak bisa apa-apa. Nah, yang ayat berikut ini 47 juga demikian. Ayat 47 juga ini merupakan satu peringatan, ancaman kepada orang-orang kafir Mekah. Qala Allah Ta'ala wa huwa asdaqul qailin. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ara'aytakum in atakum 'adzabullahi baghtatan aw jahrah hal yuhlaku illa al-qaumudz zalimun. Qul ara'aytakum, qul katakanlah wahai Muhammad lahum untuk orang-orang kafir Mekah. Ara'aytakum, beritahukanlah kepadaku. Ara'aytakum ay akhbiruni, sama seperti ara'aytum. Ara'aytakum, beritahukanlah kepadaku in atakum adabullah, jika mendatangi kalian apa adabullahi, siksa Allah, baghtatan, secara tiba-tiba, au jahrotan, atau secara terang-terangan, lailan au naharon, di malam hari, au naharon, atau siang hari. Hal yuhlaku, tidakkah, apakah dihancurkan, dibinasakan illal qaumudz zalimun, kecuali orang-orang yang zalim. Al-kafiruna, maksudnya orang-orang kafir. Ai ma yuhlaku illahum, tidaklah dibinasakan illahum, kecuali mereka orang-orang kafir. Ini juga merupakan satu teguran, merupakan satu peringatan untuk orang-orang kafir Mekah. Coba beritahukan kepadaku, katakan wahai Muhammad, bilang kepada mereka, beritahukan kepadaku gimana gaya kalian semuanya kalau sewaktu-waktu azab Allah turun.
di malam hari maupun di siang hari. Bagtatan au jahrotan, ini adab yang kadang timbul, azab yang kadang muncul. Munculnya itu tiba-tiba. Tiba-tiba, bagtatan ini secara tiba-tiba, tanpa ada alamat atau tanda-tanda. Kalau jahrotan ini dengan terang, maksudnya dengan terang di sini Imam Jalalain menafsirkan pada siang hari. Nah biasanya siang hari itu kan terang, artinya terang, orang-orang juga lagi pada awas, lagi pada beraktivitas, dan biasanya bisa membaca alamat atau bisa membaca tanda-tanda. Mendung nih kayaknya nih, udah gulduk aja udah dibaca tanda-tandanya. Tapi kalau bagtatan, kalau tiba-tiba tanpa ada alamat, orang lagi pules, tahu-tahu gempa, lagi asik leha-leha, tahu-tahu Allah kirimkan azab. Coba kabarkan kepadaku, beritahukan kepadaku gimana gaya kalian semuanya, apakah kalian bisa menghindarkan siksa Allah yang seperti itu. Dan tidaklah dibinasakan oleh Allah kecuali orang-orang yang zalim. Artinya dalam menurunkan azab, tentu Allah sudah memperkirakan mana orang-orang yang layak, mana orang-orang yang kira-kira harus diberikan siksaan Allah atau adab Allah. Hadirin jamaah rahimakumullah, merupakan adat atau kebiasaan Allah, jika Allah menurunkan satu siksa azab kepada satu kaum, itu nabi atau rasul yang ada di kampung itu pasti Allah kasih informasi, dan biasanya suruh pergi dulu dari situ, pasti itu. Jadi nggak mungkin Allah membinasakan satu kaum terus sementara di situ ada orang soleh, itu nggak mungkin. Nggak mungkin, pasti di situ Allah berikan wahyu kepada para nabi atau para rasul untuk pergi dari kampung itu. Ini udah merupakan kebiasaan Allah supaya tidak kena orang-orang yang soleh. Nah para nabi biasanya juga dengan pengikut-pengikutnya, mungkin pengikutnya satu orang, mungkin pengikutnya 2 orang atau beberapa orang. Yang jelas di sini sudah Allah berikan informasi. Allah tidak akan menghancurkan kecuali orang-orang yang zalim. Sudah ada seleksi atau sudah ada pilihan para nabi, para pengikutnya, ini pasti Allah selamatkan dengan Allah berikan informasi. Nabi Soleh, Nabi Hud, Nabi Soleh, kaumnya namanya kaum Tsamud. Ini ketika akan Allah binasakan kaum Tsamud, Allah binasakan Nabi Solehnya, Allah berikan informasi dulu, pergi dari kampung itu. Nanti sudah pergi baru Allah binasakan satu kampung itu. Begitu juga Nabi Hud. Nabi Hud nama kaumnya kaum Ad. Kaum Ad juga Allah binasakan. Nabi Hudnya udah Allah berikan kabar, jangan di situ, pergi, pokoknya pergi jauh dari situ. Satu riwayat menyebutkan Nabi Hud itu kemudian ke Mekah, yang dekat dari situ Mekah. Perkampungan kaum Tsamud dan kaum Ad itu bisa kita lihat. Jadi dari perjalanan Mekah kalau menuju Syam itu masih ada sisa-sisa bangunannya, yang sekarang lagi viral oleh Saudi, lagi dibuka lagi itu. Iya Ustadz ya, itu gunung dibikin rumah sama mereka. Gunung dibikin rumah, dan itu memang Rasulullah udah ngelarang kalau orang-orang Arab, orang-orang Mekah atau dari Madinah pergi ke sana mau ke Syam, jangan nengok tempat itu. Jangan nengok, karena itu tempatnya azab dan Allah murka kepada tempat itu. Tapi sekarang malah dibuka sama Saudi. Iya, buat maksiat malah dibuka. Ya soalnya dah biarin, yang penting ya kita di sini kita jaga diri kita dan keluarga kita. Ada perkampungannya, dan Nabi Soleh sudah pergi dari situ, Nabi Hud juga udah pergi dari situ. Jadi yang Allah binasakan, yang Allah hancurkan itu hanya orang-orang kafir. Al-kafirun di sini ya illal qaumudz zalimun, hal yuhlaku illal qaumudz zalimun. Hal di sini punya makna nafi juga, tidaklah dihancurkan kecuali orang-orang yang zalim, yaitu orang-orang kafir. Kata zalim itu hadirin, wad'u syai'in fi ghairi mahalli. Zulm itu sifatnya namanya zulm. Zulm itu perbuatannya, yaitu perbuatan aniaya, ngawur ya. Orang kopi sih buat ini
buat cuci muka, kan ngawur itu. Peci ditaruh di ini kaki, mentang-mentang mahal gitu ya. Peci taruh kaki, sepatu sepatu taruh pala, sepatu taruh mentang-mentang mahal, itu namanya ngawur, meletakkan sesuatu tidak bertempatnya. Nah di sini Imam Jalalain menafsirkan al-dzalimun al-kafirun, orang-orang zalim itu yang dimaksud orang-orang zalim tidaklah dibinasakan kecuali orang-orang zalim, maksudnya al-kafirun. Karena kezoliman atau perbuatan ngawur yang paling nyata dan ngawur yang paling fatal itu adalah kufur. Gimana nggak fatal? Ngawur. Gimana nggak ngawur? Nah, kufur itu, orang kufur itu kan mengingkari adanya Allah, mengingkari adanya kebenaran yang dibawa oleh nabi-nabi Allah, kebenaran yang dibawa oleh Nabi Muhammad. Dia ingkar adanya alam semesta udah seperti ini. Waktu mereka lahir, waktu kita lahir di alam semesta udah seperti ini. Ini kan bukti nyata bahwa ada Tuhan. Nah mereka nggak percaya ada Tuhan, itu namanya kufur. Itu zolim yang paling fatal atau ngawur yang paling fatal, yaitu kekufuran. Kalau contoh yang tadi saya sebutkan, peci ditaruh kaki, sepatu ditaruh kepala, itu mah biasa. Nah yang paling parah itu ngawur atau zulm, kezoliman. Ini kezoliman dalam hal akidah atau keyakinan. Mereka ingkar kepada adanya Allah, ingkar kepada adanya hari kebangkitan. Ini adalah kekufuran. Nabi yang mengabarkan hari kebangkitan, ya Nabi Muhammad, nabi-nabi sebelumnya, ini mengabarkan hari kebangkitan. Ini berita yang benar dari Allah dan secara akal masuk, secara akal itu bisa diterima, Orang bikin dari yang nggak ada aja Allah sanggup, apalagi bikin yang udah ada bekasnya. Yang udah ada bekasnya, ya udah ada tulang belulangnya, udah ada sisa-sisa, atau sekarang ada yang namanya DNA. Konon katanya nggak bisa dimusnahkan itu, tetap itu bisa diwariskan, itu bisa dihidupkan lagi, dan secara akal itu logis bisa. Nah orang-orang yang zolim, ngawur dalam segi akidah, namanya kufur, ingkar kepada kebangkitan, ingkar kepada Allah. Ini adalah orang-orang yang ngawurnya parah, fatal. Makanya oleh Imam Jalalain di sini diartikan az-zalimun al-kafirun, karena sungguhnya kezaliman atau ngawur yang paling nyata, yang paling fatal itu adalah kekufuran. Hubungan ayat ini dengan satu ayat dalam Al-Quran, wattaqu fitnatal lati la tusibannal ladzina zalamu minhum khassah. Ada satu ayat yang artinya takutlah kalian kepada satu fitnah, takutlah kalian kepada satu cobaan yang menimpa bukan hanya kepada orang-orang zalim saja, tapi akan menimpa semuanya. Wattaqu fitnatal lati la tusibannal ladzina zalamu minhum khassah. Ini juga perlu kita waspadai. Artinya dalam satu kampung misalnya yang zalim udah hampir semuanya zalim, tapi kita diem baik. Kalau kata orang sono, diem baik, yang nggak ngingetin, dan kita nggak ngerasa risih dengan kemaksiatan itu dalam kampung itu. Ini yang dimaksud waspada, khawatirlah, takutlah jikalau Allah menurunkan siksa bukan hanya kepada orang yang maksiat aja, tapi ikut kena. Siapa yang ikut kena itu? Orang yang diem aja ikut kena juga, karena diem itu berarti menyetujui kemaksiatan itu. Akan ada 3, saudara. Yang pertama, kalau kita ngelihat maksiat atau kemungkaran, kalau kita memang bisa mengubah, maka ubahlah dengan tangan kita. Dengan tangan ini kekuatan yang sifatnya memaksa ini bisa dilakukan oleh pemerintah, lurah misalnya, atau RW, RT. Ini kan punya kekuasaan. Kalau memang bisa dengan kekuasaannya, dengan paksaan, coret aja jadi dari warga. Udah nggak usah jadi warga sini, dideportasi, pindah sono ke RW lain, kan bisa itu. Namanya dengan tangan. Kalau nggak bisa dengan tangan, dengan lisan, nasihat. Kalau nggak bisa dengan lisan, dengan hati.
Nah hati ini bisa juga sambil pertama sikap bahwa ya Allah saya nggak setuju ini orang-orang sekampung pada maksiat, minimal itu. Kalau lisan juga nggak bisa, tangan apalagi boro-boro nggak bisa, nggak punya kekuasaan apa-apa. Dia orang kecil-kecilan, sedangkan yang maksiat orang gedean semuanya, nggak bisa apa-apa. Hati yang penting. Ini udah tinggal sisa terakhirnya hati. Ini harus ada sikap bahwa saya nggak setuju ya Allah dengan ini, tapi saya cuma bisa doa, mudah-mudahan mereka engkau berikan petunjuk. Asal udah begitu, insya Allah Allah kasih selamat. Mungkin Allah berikan selamat satu kaum, satu kampung itu tetap selamat. Kenapa selamat? Sebab ada pakunya. Ada paku orang itu tadi masih ada di situ. Atau mungkin juga Allah kirimkan azab, tapi orang ini pasti Allah berikan kabar. Entah apa, entah mungkin kabar itu disadari atau enggak. Tapi pasti Allah bikin orang itu pergi dari kampung itu. Mungkin ada urusan apa, tahu-tahu turun azab, dia lagi nggak ada di situ. Ini cara Allah. Wa hal yuhlaku illal qaumudz zalimun. Tidaklah akan Allah binasakan kecuali orang-orang yang zalim. Bisa dengan cara Allah berikan selamat orang yang soleh atau orang yang tidak setuju terhadap kekufuran itu pergi dari situ, atau bisa jadi memang Allah tidak jadi turunkan karena memang masih ada orang yang tidak setuju dengan kezaliman itu. Yang tadi harus dikhawatirkan kalau dia diem-diem aja, dalam hatinya juga nggak ada sikap, dalam hatinya juga tidak ada perasaan risih, itu yang bahaya tuh. Dia mau sholat mah rajin, puasanya rajin, tapi dia masa bodo amat sama orang sebelahnya. Perasaan risih juga nggak ada. Nah ini yang bahaya nih. Harus ada minimal perasaan risih. Itu yang disebut dengan adaful iman. Yang disebut dengan iman paling lemah, ya, iman yang paling rendah itu adalah dengan hati. Ini bagaimana Allah memberikan keselamatan kepada orang-orang meskipun hanya dengan hati ketidaksetujuannya, itu Allah berikan keselamatan. Dulu ada barokahnya selawat, saudara. Barokahnya selawat, ini Allah berikan selamat. Ada orang dia nggak bisa ngomong, maksudnya nggak bisa ngomong, kalau suruh ceramah ya nggak bisa, emang dia mah. Dia suruh ngapain aja, asal sambutan pasti geget, pasti gemeteran kalau suruh sambutan. Tapi dia punya mulut nggak pernah berhenti, sallallahu alaihi wasallam, terus selawat doang, barokahnya selawat, barokahnya selawat. Maka karena amalan selawatnya itu Allah menyelamatkan dia, dan bukan hanya dia yang Allah selamatkan, tapi juga Allah selamatkan orang-orang yang bersama dia. Ini karena amalan lisan. Amalan hati juga demikian, karena ada orang itu maka selamat tuh satu kampung bisa. Jadi orang ini, kiai ini, kalau suruh sambutan, suruh ngomong depan podium apalagi nggak bisa dia. Cuma dipaksa, saudara. Dipaksa sama orang-orang, udah sekali-kali ngisi kiai, enggak, saya nggak bisa. Orang banyak yang lain, tolong, ini orang-orang pengen pada ini minta nasihat, coba kasih izah hasanahnya. Dipaksa beberapa kali, akhirnya dia mau juga, mau, saudara, diri akhirnya di masjid, podium, depan podium, salam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalah dia kalau salamnya sama Maman mah cakep dari awalnya. Baru Istiqlal atau pertama kali pembukanya alhamdulillah, itu juga bagus, alhamdulillahi jalla wa ala, cakep pokoknya. Tapi begitu amma ba'du, bingung dia. Amma ba'du, apalagi nih ya? Akhirnya dia punya akal. Saudara, ini jangan pada empet-empetan begini, coba kasih jalan. Ini tengah-tengah nih, tengah-tengah biar agak longgaran dikit. Karena memang yang ditunggu-tunggu dia, nurut aja nih orang. Jamaah pada nurut. Jadi mustami ini ya, pendengarnya pada nurut. Dia bilang bikin jalan. Tuh masjid penuh, emang pengen nungguin dia ngomong, nungguin dia kasih mau sana. Akhirnya dikasih jalan, karena dia minta, kiai ini minta kasihin jalan, dibuat itu jalan. Berjalan, jangan terlalu sempok nih, jangan terlalu pet-petan gini, kasih jalan. Begitu dikasih jalan,
Ini kiai kabur saudara. Orang nggak bisa ngomong dia, kabur keluar masjid. Karena ini jamaah emang jamaah yang mahabbah, cinta sama kiai ini, meskipun dia nggak bisa ceramah, tapi benar-benar mahabbahnya, cintanya sama kiai ini, orang soleh benar-benar cinta. Ini kiai keluar, jamaah ikut keluar juga. Dia pikir di luar kali ini acaranya mau izonya, pada ikut keluar semua masjid, kosong masjid itu saudara, kosong. Nah, nggak lama habis itu ambruk tuh masjid, hancur. Itu barokahnya salawat. Barokahnya salawat, Allah selamatkan bukan cuma orang yang baca salawat, tapi orang yang cinta kepada orang yang baca salawat, barokahnya itu juga selamat juga. Maka yang akan Allah berikan keselamatan ini adalah orang-orang yang ikut kepada orang soleh atau mahabbah dan cinta kepada orang soleh. Konteks ayat ini yaitu orang-orang mukmin, orang-orang yang beriman kepada nabinya, ini Allah berikan keselamatan. Nah, yang tidak iman kepada nabinya, wa hal yuhlaku illal qaumudz zalimun. Tidaklah Allah binasakan kecuali orang zalim yang tidak percaya kepada para nabi, tidak percaya kepada rasulnya, kufur, ingkar. Ini enggak akan Allah sisakan, Allah habisin semuanya. Adapun yang percaya, Allah berikan keselamatan. Seperti kisah tadi ini, Allah berikan keselamatan. Kemudian di sini ada baghtatan au jahratan. Tadi saya singgung baghtatan itu artinya azabnya turun tapi tanpa tanda-tanda, tanpa ada alamat sebelumnya. Sedangkan jahrotan ini terang-terangan, terang. Kalau baghtatan itu lailan, tiba-tiba gelap, nggak ada tanda apa-apa, nggak ada angin, nggak ada hujan, tahu-tahu turun aja azab. Ada kan yang begitu? Atau jahrotan ini naharon tafsirnya, dengan tanda-tanda. Nah, Allah bisa saja memberikan ini, bisa saja menurunkan azab ini, baik azab yang bentuknya tiba-tiba ujuk-ujuk tanpa disadari, lagi sibuk main slot ini namanya ya, lagi sibuk main apa namanya Ustaz? Iya, judol, iya, lagi sibuk, lagi asik, tahu-tahu turun aja, nggak ada angin, nggak ada hujan, tahu-tahu azab turun aja. Kan bisa aja Allah berikan itu namanya baghtatan. Tafsirnya lailan, walaupun terjadi siang hari tetap itu baghtatan, lailan artinya gelap, nggak ada tanda apa-apa, tahu-tahu turun azab. Atau jahrotan itu terang, naharon tafsirnya siang, meskipun malam hari terjadinya, tapi kalau ada tanda-tanda itu namanya jahrotan. Malam udah ada geluduk, udah ada angin. Nah, ini berarti ada ini nih, ada tanda-tanda. Nah, syukur-syukur kalau ada tanda-tanda. Kalau ada tanda-tanda dan di situ masih ada orang soleh, azan saudara. Biasanya kan begitu azannya. Karena kalau kita azan saat turunnya musibah atau bencana, ini pasti malaikat yang membawa bencana ini berhenti dulu sejenak, berhenti dulu. Yang bawa angin, yang bawa petir, yang bawa hujan, itu begitu mendengar suara azan pasti berhenti dulu. Maka disunahkan ketika ada musibah atau bencana itu kita azan, karena minimal itu pasti akan jeda sesaat itu. Nah, orang yang azan, kata yang azan, kok gak berhenti-berhenti nih? Kalau kebetulan ya kena juga, maka di situ insya Allah itu kena dalam husnul khotimah. Walaupun mati di situ tetap husnul khotimah. Orang lagi azan kan husnul khotimah. Apalagi orang yang sambil nyebut astagfirullahaladzim, ya Allah ampun, udah minta ampun, tapi kena juga insya Allah husnul khotimah. Wa ma nursilul mursalina illa mubashshirina wa mundirin faman amana wa aslaha fala khaufun alaihim wala hum yahzanun. Wa ma nursilu, dan tidaklah kami mengutus al-mursalina, para utusan, illa mubashshirina, kecuali sebagai pemberi kabar gembira, man, kepada orang amanah yang beriman, bil jannati, kepada surga, bil jannati, dengan surga maksudnya, wa mundirina,
dan sebagai pemberi peringatan man kepada orang kafaro yang kufur, peringatannya dengan apa? Bin nari, dengan neraka. Faman amana, maka barang siapa yang beriman bihim kepada mursalin, wa aslaha amalahu, dan memperbagus amalahu akan perbuatannya, fala khaufun alaihim, maka tidak ada rasa khawatir alaihim atas mereka, wala hum yahzanun, dan tidak ada rasa sedih atau penyesalan fil akhirati, wala hum yahzanun, dan tidaklah mereka bersedih atau mereka menyesal fil akhirati, di akhirat. Walladzina kadzdzabu biayatina yamassuhumul 'adzabu bima kanu yafsukun. Adapun orang-orang yang mendustakan biayatina, tanda-tanda kekuasaan kami, yamassuhum, itu akan menyentuh mereka, akan menyenggol mereka. Al-'adzabu apa? Siksa. Bima kanu yafsukun, sebab mereka itu yafsukuna, orang-orang yang fasik. Fasik maksudnya yakhrujuna anit ta'ati, keluar dari taat. Dilanjut setelah ayat tentang ancaman kepada orang-orang kafir, bahwasannya Allah bisa saja menurunkan siksanya tiba-tiba tanpa ada tanda-tanda, atau Allah menurunkan siksanya dengan tanda-tanda dan peringatan. Kemudian dilanjutkan di sini tentang wazifah atau peran, fungsi para rasul. Rasul itu orang yang Allah utus untuk memperkenalkan syariat dan akidah beserta perbuatannya atau amalnya. Rasul adalah orang yang Allah utus dengan membawa syariat dan akidah bersama pengamalannya. Jadi harus ada pengamalan, bukan cuma syariat yang isinya teori doang, rukun sholat, syarat wajibnya sholat, bukan hanya itu. Bukan juga akidah yang hanya sekedar keyakinan dalam hati bahwa iman kepada Allah, iman kepada hari akhir, tapi ada outputnya, ada keluaran yang berupa amal, berupa perbuatan. Jadi tiga ini harus ada. Iman saja, dalam hati saja tidak cukup, tapi harus ada pengamalannya. Begitu juga syariat, cuma runutan atau susunan hukum-hukum saja, hukum-hukum agama, ini juga nggak cukup, tapi harus ada pengamalan. Karena Rasul ini adalah orang yang diutus oleh Allah menyampaikan syariat dan menyampaikan akidah dengan pengamalannya, harus ada pengamalannya. Nah, para Rasul ini punya dua fungsi. Yang pertama fungsinya mubasyirin, fungsinya untuk memberikan kabar gembira, kadang disebut sebagai basyiron. Satu lagi sebagai mundirin, nadhiron, kadang-kadang sebutannya sebagai pemberi peringatan. Ini balaghahnya Al-Quran seperti ini, balaghah atau keindahan Al-Quran. Tidaklah kami mengutus para rasul kecuali sebagai pemberi kabar gembira dan sekaligus pemberi peringatan. Kabar gembiranya buat siapa, peringatannya buat siapa, beda. Itu balaghah namanya. Ada orang, saya suka nih sama Cing Aim, dia orangnya ajer dan asem. Bisa nggak tuh ajer dan asem? Ajer juga tapi asem juga. Ada nggak bang yang gitu? Apa? Maksudnya dia ajer sama kawan dan asem sama lawan, gitu maksudnya balaghah tuh. Begitu juga ini mubasyirin wa mundirin. Para nabi Allah utus ini sebagai pemberi kabar gembira untuk orang-orang yang beriman. Kabar gembiranya berupa sorga, itu nanti di akhirat. Nah, adapun di dunia ini kabar gembira untuk orang-orang beriman banyak. Orang beriman ketika kena musibah, maka musibahnya bisa jadi penghapus dosa-dosa dia. Orang beriman lagi kena musibah, sabar, maka sabar jadi catatan pahala buat dia. Orang beriman waktu dia ambil wudhu, rontok semua dosa-dosanya.
Dia mulai sholat, ruku, maka saat turun ruku, itu semua dosa-dosa yang ada di pundaknya gugur juga. Itu kan kabar gembira semuanya. Nah, kabar gembira ini fungsi dari para rasul adalah memberikan kabar gembira kepada kita orang-orang yang beriman. Kabar gembiranya Imam Jalalain menafsirkan nanti yaitu sorga. Kalau nanti di akhirat kabar gembira yang berupa sorga. Tapi juga sebagai pemberi peringatan. Maksudnya peringatan buat siapa? Buat orang-orang yang ingkar, yaitu memperingatkan nanti awas ada neraka. Waquduhan nas wal hijarah. Neraka itu bahan bakarnya bukan arang batok, bukan juga arang kayu. Bahan bakarnya batu dan manusia. Batu itu lebih panas, Pak, dibanding kayu, dibanding arang batok. Bahan bakarnya itu batu, dan juga bukan cuma batu, manusia bahan bakarnya. Jadi yang bikin apinya itu hidup terus, apinya panas terus, itu minyaknya bukan minyak bumi, minyaknya minyak manusia dari orang-orang yang penghuni neraka, orang-orang kafir itu. Bahan bakarnya waquduhan nas wal hijarah. Ini peringatan. Rasul punya fungsi untuk memberikan kabar gembira kepada orang-orang beriman berupa surga, dan juga sebagai peringatan untuk orang-orang yang kufur berupa neraka. Kata Allah, kami mengutus para utusan adalah untuk memberikan peringatan dan juga kabar gembira. Nah, siapa orang yang beriman kepada para rasul dan dia memperbaiki amalnya, fala khaufun alaihim wa lahum yahzanun, maka dia tidak akan punya rasa khawatir dan juga tidak akan punya rasa sedih. Dia tidak akan khawatir dan tidak akan sedih atau menyesal. Ada dua di sini, saudara. Yang pertama yang ingin saya sampaikan, amal di sini. Memperbaiki amal. Iman kepada Allah, iman kepada Rasul. Kita iman kepada Allah, iman kepada Nabi Muhammad. Bukan cuma lisan saja, bukan cuma hati doang, tapi aslaha amalahu. Harus memperbaiki amal, harus memperbagus amal kita. Nah, amal ini perbuatan zahir. Kalau iman perbuatan batin. Nah, zahir batin harus jalan semua. Harus jalan semua, karena ada yang kelihatan, ada yang nggak kelihatan. Ini bangun rumah, Ustadz Yasin bangun rumah kan pondasinya nggak pada kelihatan nih, nggak ada yang kelihatan, semuanya ditanam semuanya. Ada yang memang harus nggak kelihatan atau tertanam di dalam, ada tapi yang harus kelihatan, ada yang memang harus muncul. Jadi nggak cukup cuma iman saja, amalan batin saja nggak cukup, harus ada amalan zahirnya berupa perbuatan-perbuatan yang bisa diukur, ya sholat, dia baik kepada tetangga dan lain sebagainya, tutur katanya juga sopan. Itu amalan-amalan aslah amalahu. Ini menggabungkan dua sekaligus. Jadi pondasi aja kira-kira bisa kita buat tidur nggak? Pondasi doang nggak bisa. Pondasi ini penting, pondasi ini pokoknya batu kali. Pokoknya cakar ayamnya berapa meter, Ustaz? Yang dalam pokoknya penting nih pondasi. Kagak dibangun-bangun, ya nggak bakal bisa kita jadiin tempat tinggal, kita jadiin majlis. Yang mana musim hujan lepek semuanya, orang pondasi doang. Nah, tapi bangunan doang nggak ada pondasi juga nggak bisa. Bangunan doang cakep ini keramiknya, temboknya aja ini pakai semen, aciannya juga beda. Catnya saya cari yang glossy. Saya cari catnya pokoknya yang mengkilat, enak pokoknya. Dah mulai dirin, nggak ada pondasinya nggak bisa. Jadi dua-duanya harus jalan. Zahir itu bangunan-bangunannya, batinnya pondasinya. Amanah di sini iman, ini juga harus aslaha. Man amana wa aslaha. Ini sama halnya atau sebanding dengan amanu wa amilus sholihat. Jadi iman juga melakukan amal soleh juga. Kalau di sini amanah wa aslaha, maksudnya iman dan melakukan amal soleh. Gak bisa hanya salah satu dari keduanya itu. Orang yang beriman dan beramal soleh, dua-duanya harus jalan.
ya pondasinya kuat imannya, kemudian berdasarkan pondasi itu dia melakukan amal soleh, maka Allah jamin tidak akan punya rasa khawatir dan tidak akan punya rasa sedih. Tidak khawatir dan tidak sedih atau menyesal. Ulama memaknai khauf dengan huzn, khawatir dengan kesedihan berbeda. Khauf itu rasa khawatir kepada sesuatu yang akan datang. Sesuatu yang akan datang. Entar gimana ya, surga apa neraka? Karena khawatir namanya khauf ini. Khauf ini adalah rasa takut terhadap sesuatu yang akan datang, yang belum terjadi. Ini khauf. Rasa takut entar kira-kira dihisapnya gampang apa lama ya auditnya. Katanya itu ratusan tahun, ribuan tahun katanya itu menghisap orang-orangnya, orang dari zaman Nabi Adam. Kita antrian nomor berapa ya? Khauf, rasa takut. Kalau huzn, sedih. Sedih itu adalah rasa menyesal kepada sesuatu yang telah lewat, telah lalu. Menyesal, sedih itu maksudnya menyesal pada sesuatu yang telah lalu. Kalau khauf yang akan datang, rasa takut, khawatir kepada sesuatu yang akan datang. Sedangkan huzn, yahzanun, ini rasa sedih atau menyesal pada sesuatu yang lalu. Maksudnya sesuatu yang lalu, dulu saya di dunia kenapa enggak saya maksimalin ya ibadah saya. Dulu saya di dunia kenapa saya sholatnya cuma fardu doang ya, puasa juga Ramadan doang, kenapa enggak saya. Nah, untuk orang-orang yang beriman dan beramal soleh nanti di akhirat enggak punya rasa sedih ini, nyesal, karena bisa dia lihat semuanya. Amalan-amalan bisa dia lihat semuanya, yang baik-baik pernah dia lakukan itu kelihatan, maka enggak ada rasa menyesal untuk orang yang beriman dan beramal soleh. Demikian juga enggak akan ada rasa khawatir untuk yang akan datang. Maksudnya nanti di akhirat Allah berikan jaminan insya Allah surga. Surga untuk orang-orang yang beriman dan beramal soleh. Nah, bandingannya kalau ada orang beriman beramal soleh, gimana dengan orang-orang yang kufur, mendustakan tanda-tanda kekuasaan Allah? Maka azab akan menyentuh mereka, azab akan menjamah mereka. Masaya musuh itu artinya megang, memegang atau menyentuh. Azab akan menyentuh mereka, siksa akan menyentuh mereka. Dibahasakan di sini seolah-olah masaya musuh itu kan menyentuh, itu kan perbuatan manusia ya. Perbuatan laki nyentuh bininya, itu kan menyentuh. Bini menyentuh anaknya, anak menyentuh mainannya. Itu kan perbuatan-perbuatan. Gak mungkin kan mainan nyentuh anak, gak mungkin juga kita kitab nyentuh kita. Pasti kita yang nyentuh kitab, kita yang nulis kitab, gak mungkin kitab nulis kita. Nah, di sini dibahasakan oleh Al-Quran yamassuhumul adab. Ini seolah-olah azab, namanya majas. Kalau dalam bahasa itu disebut dengan majas personifikasi. Jadi benda yang mati tapi seolah-olah disifati dengan yang hidup. Azab akan menyentuh mereka. Maksudnya datang itu badai, kata badai, habis doang gua. Disentuh begitu. Datang itu banjir, kata banjir, lu sih kagak mau iman sama Rasul, lu sih gak mau iman sama Al-Quran. Ngomong itu banjir. Dia datang gempa bumi menyentuh mereka. Maksudnya datang sambil marah, rasain nih gitu. Itu disifati seolah-olah seperti orang yang hidup ya masu ini. Nah, orang-orang yang mendustakan tanda-tanda kekuasaan Allah ini akan disentuh atau direngkuh oleh adab. Indahnya Al-Quran antara lain balaghahnya, ini kadangkala Allah menggunakan kata-kata atau menggunakan pilihan-pilihan kata yang berupa majas atau apa, seloka apa selain itu, selain seloka itu. Jadi sebagai kiasan bahwa azab itu seolah-olah hidup, seolah-olah memang datengin mereka. Jadi ngejar-ngejar mereka tuh azab. Ini untuk orang-orang yang mendustakan ayat-ayat Allah, tanda-tanda kekuasaan Allah. Di antara tanda-tanda
kekuasaan Allah yang paling penting itu adalah tanda yang dibawa oleh para nabi berupa mujizat. Nabi ngajak dan bukan hanya mengajak tapi ditunjukkan dengan izin Allah. Nabi menunjukkan mujizat-mujizatnya, tanda kekuasaan Allah. Nabi menunjukkan mujizat bukan supaya keren, bukan supaya diikuti dan followernya makin banyak, bukan kayak orang sulap gitu, bukan. Nabi mendatangkan mujizat itu dengan izin Allah, dan tujuannya bukan untuk memuliakan diri sendiri, bukan untuk menaikkan harkat atau nilainya di mata kaumnya, bukan, tapi satu-satunya hanya untuk menunjukkan bahwa la ilaha illallah, tidak ada Tuhan selain Allah. Dan saya juga tidak bisa memberikan mujizat, kata para nabi. Saya tidak bisa memberikan kejadian-kejadian yang luar biasa, nggak bisa saya. Saya tidak bisa memberikan semuanya manfaat, nggak bisa, madarat nggak bisa. Nggak bisa saya memberikan itu semuanya. Itu semua dengan izin Allah. Jadi tetap la ilaha illallah, tetap itu. Tidak ada Tuhan selain Allah. Di antara makna la ilaha illallah, la fa'ila illallah. Tidak ada yang memperbuat atau melakukan sesuatu kecuali Allah. Jadi waktu ada laut dibelah sama Nabi Musa, Allah yang belah. Nabi Musa nggak pernah ngerasa belah. Waktu ada batu, selesai sholat Nabi Soleh, batu keluar onta. Biasanya kan onta keluar dari onta ya. Onta ini keluar dari batu. Itu bukan Nabi Soleh yang melakukan, tapi Allah. Para nabi nggak pernah punya rasa atau nggak pernah punya satu keyakinan bahwa itu saya, enggak sama sekali. Karena itu semua Allah. Ini untuk menunjukkan bahwa la ilaha illallah, la fa'ila illallah. Tidak ada yang melakukan itu semua kecuali Allah. Mujizat-mujizat atau ayat Allah, tanda kekuasaan Allah, Allah berikan kepada para nabi. Ini untuk menunjukkan tidak ada Tuhan selain Allah. Para nabi ya cuma pesuruh. Para nabi nggak punya hasrat untuk diikuti dan nggak punya hasrat untuk dimuliakan oleh umatnya, nggak punya. Lalu kalau ada orang dia punya kehebatan, dia punya kejadian-kejadian yang menakjubkan, tapi tujuannya bukan untuk menunjukkan la ilaha illallah, tapi untuk mengangkat dirinya sendiri, ya berarti itu sudah menyalahi konsep mujizat. Emang mujizat masih ada? Nggak ada sih. Tapi turunan mujizat namanya karomah. Karomah para wali. Sunan Bonang waktu nunjuk tuh kalau mau emas tuh lihat. Jadi pohon aren itu jadi emas semuanya. Diambil sama Sunan Kalijaga, nama aslinya Joko, lupa saya. Waktu itu masih bandel Sunan Kalijaga. Jadi emas itu karomah itu namanya. Tapi para wali seperti Sunan Bonang ini tidak pernah merasa bahwa itu saya yang bisa tuh, nggak pernah. Itu hanya buat menunjukkan bahwa la ilaha illallah, tidak ada yang melakukan itu kecuali Allah, bukan saya, itu Allah. Jadi para wali menunjukkan, para wali diberikan karomah, disaksikan oleh orang banyak. Ini bukan untuk menaikkan dirinya, bukan, hanya untuk menunjukkan kebenaran agama Islam. Para wali karomahnya adalah untuk membenarkan agama Islam, untuk menunjukkan kebenaran Islam dan kebenaran Nabi Muhammad. Saya ulang lagi, para wali menunjukkan karomah. Untuk para wali diberikan karomah. Karomah ini tujuannya untuk menunjukkan kebenaran Nabi Muhammad, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Nah, sedangkan Nabi Muhammad dan para nabi itu Allah izinkan mendapat mujizat ini untuk menunjukkan kebenaran la ilaha illallah. Ada dua di sini, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Para wali diberikan karomah, disaksikan orang banyak, karomahnya untuk menunjukkan kebenaran Muhammadur Rasulullah. Nah, sedangkan para nabi, Nabi Muhammad misalnya, ini Allah berikan mujizat, disaksikan oleh orang banyak. Nah, mujizatnya ini untuk menunjukkan la ilaha illallah.
bahwa tidak ada Tuhan selain Allah. Nah, mujizat ini sesuai dengan pembahasan kita Husnul Habiliyah, mujizat-mujizat yang tadi khariq lil adah, mujizat yang sifatnya di luar kebiasaan, luar biasa, itu sudah habis masanya. Karomah para wali juga begitu. Ya pada masa itu aja yang bisa menyaksikan. Ya Sunan Kalijaga menyaksikan karomahnya Sunan Bonang, udah selesai itu ya kita nggak bisa lihat. Sunan Bonangnya wafat, udah nggak bisa lagi kita lihat karomah yang seperti itu. Tapi ada mujizat dan ada karomah yang sifatnya itu abadi, yaitu syariat. Kalau dalam hubungannya dengan Nabi Muhammad yaitu syariat Islam. Kalau hubungannya dengan para wali yaitu pandangan atau karangan-karangannya. Itu bukan cuma disaksikan oleh murid-muridnya pada waktu itu, tapi disaksikan oleh orang-orang setelahnya. Jadi lebih banyak, lebih abadi sifatnya. Ini karya-karyanya para wali. Lir ilir misalnya. Lir ilir. Sampai sekarang masih bisa dengerin tuh. Masih bisa kita itu. Terus Sunan Lir ilir itu Sunan Giri. Kalau satu lagi Pak Tri namanya apa namanya itu? Lingsir Wengi. Sunan Kalijaga. Gimana Lingsir Wengi? Sunan Kalijaga. Sunan Kalijaga Lingsir Wengi. Banyak itu lagu-lagu atau mantra-mantranya Sunan Kalijaga yang buat mengusir tikus, usir apa banyak. Nah itu masih bisa disaksikan oleh kita, oleh orang-orang setelahnya. Jadi lebih abadi dibanding karomah-karomah yang hanya disaksikan orang pada waktu itu. Qul la aqulu lakum indi khazainullah wa la a'lamul ghaiba wa la aqulu lakum inni malak wallahu a'lam bissawab.